Oke, jadi selamat malam semuanya teman-teman. Malam. Kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan mengenai proses instalasi SQL Server 2019. Untuk proses instalasinya, kami menggunakan sistem operasi macOS dengan bantuan Docker Container dalam menginstal SQL Server 2019. Oke, untuk demonya bisa dibantu oleh Mas Fauzan untuk share screen. Oke, jadi sebelum kita melakukan instalasi, kita download terlebih dahulu aplikasi Docker. Oke, di sini aplikasi Dockernya sudah terinstall, lalu kita masuk ke halaman install SQL Server. Pilih Docker, lalu pilih Pull and Run SQL Server on a Linux container on Docker. Oke, karena sistem operasi yang kita pakai adalah macOS, maka kita menggunakan opsi Command Shell Bash. Kemudian, ketikkan di terminal perintah berikut. Docker pull mcr.mycosf.com/server:2 2019 latest. Oke, enter. Lalu tunggu proses mengunduh image SQL Server-nya hingga selesai. Oke, setelah proses mengunduhnya selesai, sekarang saatnya untuk membuat dan menjalankan kontainer dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Sudo docker run spasi -e spasi petik 2 petik 2 accept underscore EULA sama dengan Y petik 2 spasi -e spasi petik 2 mssql underscore sa underscore password sama dengan pagar rahasia R besar 1945 petik 2 lalu backslash -p spasi 1433.2 1433 spasi dash Oh, tapi dash salah 1433 ya. iya Ya. 1433 dash dash name spasi SQL1 spasi dash dash hostname spasi SQL1 spasi backslash spasi enter dash d backslash enter mcr.microsoft.com/mssql/server:2 2019-latest. Oke. Setelah itu enter. Nah, di sini kita membuat password pagar rahasia 1945. Untuk ketentuan password sendiri harus terdapat karakter, angka,
huruf besar, huruf kecil, dan minimal 8 karakter. Jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan ada error. Oke, setelah berhasil, maka untuk memastikan bahwa kontainer dengan nama yang telah kita buat, yaitu SQL1, sudah terinstall, ketikkan perintah berikut, sudo docker container ls. Oh ya, ada nih, Mbak. 25 detik yang lalu. Iya. Oke. Selanjutnya, next Mbak Helwina. Ya, oke. Selanjutnya, karena kita menggunakan sistem operasi macOS, jadi kita menggunakan aplikasi Azure Data Studio untuk mengakses SQL Server 2019 yang ada di kontainer SQL1. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka aplikasi Azure Data Studio-nya. Kemudian setelah itu, klik New. Lalu klik New Connection. Setelah itu masukkan datanya, server diisi dengan localhost, 1433. Kemudian pada username-nya ditulis SA. Kemudian untuk passwordnya yaitu pagar rahasia 1945. Setelah itu klik connect dan tunggu hingga berhasil. Oke, ini untuk SQL servernya udah hasil kebuat. Tuh, ada database-nya. Oke, selanjutnya untuk pengetesan lagi, kita buat sebuah query baru seperti select add version. Kemudian klik run. Dan akan menampilkan informasi mengenai Microsoft SQL Server 2019. Untuk mengimport database sampel, ketikkan di Google AdventureWorks DW 2019. Dan masuk ke websitenya Microsoft. Lalu pilih AdventureWorks DW 2019 .bug versi gudang data sesuai soal yang diminta. Kemudian unduh file tersebut. Berarti setelah diunduh, buat folder atau directory dengan nama backup dengan mengetikkan perintah berikut. Ketik perintah sudo
spasi dokter, ketikkan perintah berikut pada terminal dan pastikan posisi folder saat ini adalah home sama dengan cd downloads. Lalu perintah tersebut dijalankan karena file adventureworks.dw 2019.bug yang sudah di-download tadi ada di direktori tersebut. Lalu jalankan perintah berikut pada terminal sudo spasi docker spasi cp spasi adventureworks.dw 2019.bug spasi SQL1 sama dengan var/opt/mssql/backup. Mengcopy file adventureworks.dw 2019.bat ke dalam direktori backup yang telah kita buat yang akan di kontainer SQL1. Setelah proses copy berhasil, buka Azure Data Studio. Oke, bentar saya stop share dulu. Plus shift plus P. Oke, sudah. Komen tersebut untuk menampilkan palet perintah. Lalu ketikkan restore tanpa tanda kutip, kemudian klik enter pada keyboard. Oke, setelah itu diubah ya bagian yang tadinya database jadi backup file. Maaf, saya geser dulu. Ini kali ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke file directory si dockernya. Kan dia pakai Linux. Jadi dia masuknya di directory dari directory root ke var, lalu ke opt, lalu ke backup yang barusan tadi kita buat. Nah, di sini ada tuh dw 2019.bug. Setelah kita pilih, lalu kita klik OK. Dia masih loading. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, maka kita pilih yang barusan kita pilih tadi. Ya, 2019 DW. Kita centang, setelah itu kita klik restore. Dia akan memproses restore di bawah sini. Tunggu hingga proses berhasil. Selanjutnya, pada kasus yang kami milih bagian D, yaitu performa penjualan tiap cabang. Untuk query-nya kami masukkan sebagai berikut. Habis kita tulis query di bagian new query, kita pilih database AdventureWorks BW 2019 yang paling atas. Oke. Lalu query ini kita klik menjalankan query-nya. Itu ngeliat parah. Bentar, itu sudah tampil. Baik, setelah tabelnya muncul, kita bisa klik di menu visualizer untuk menampilkan datanya berupa grafik atau dalam bentuk statistik. Ini ya. Visualizer. Udah nih. Oke. Selanjutnya untuk penjelasan query sendiri yang tadi di copy paste, itu pertama ada yang select deep sales territory, sales territory region, AS region, AS country. Itu kita sebenarnya memilih kolom-kolom yang ditampilkan dalam hasil query yang muncul di grafik sekarang kita lihat, termasuk wilayah penjualan,
negara, grup wilayah, kota, dan total penjualan. Lalu ada juga join, yang join ini nggak buka tabel-tabel berdasarkan kunci-kunci yang sesuai, yaitu sales territory key antara fact internet sales dan dim sales territory, serta sales territory key antara dim sales territory dan dim geography. Kemudian ada group by. Untuk query group by ini mengelompokkan hasil berdasarkan wilayah, negara, grup wilayah, dan kota. Selanjutnya sum. Sum menghitung total penjualan dari setiap cabang dengan menjumlahkan nilai penjualan dari fact internet sales dot sales amount. Kemudian terakhir ada order by. Order by ini adalah urutkan hasil berdasarkan total penjualan secara menurun atau descending.